Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah Masjid Darussalam rahimahumullah, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita bersama bermohon kepada Allah agar dilimpahi keberkahan, karena kita yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid di antara di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitaballah, dia belajar membaca, mengkaji kitab Allah, dan tadarusinya illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan batin. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah. Hafathumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebut-sebut oleh Allah di majelis yang mulia. Semoga kita bersama termasuk golongan yang ada di dalam hadis tersebut. Amin. Pagi ini Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk kita belajar bersama dan membangun kesadaran kolektif sebagai bagian dari umat Islam, untuk terus agar dakwah Islam itu bisa melintasi zaman, artinya terus ada. Karena ini semangatnya Nabi kita Muhammad SAW dan semangatnya para nabi yang senantiasa menghidup-hidupkan dakwah Islam, agar jangan sampai anak keturunannya tidak kenal dengan Islam. Dan itu perlu diinvestasikan. Yang kita miliki, apakah itu harta, benda, waktu, tenaga, pikiran, segala macam, perlu untuk kita investasi. Investasi itu menanam modal. Dan lintas peradaban, kenapa? Karena tentu yang kita tanam belum tentu kita panen langsung, karena yang kita tanam adalah adab. Dan adab itu kumpulan adab itu akan membentuk peradaban. Nah, tidak kita pungkiri, hari ini kita berada pada era di mana umat Islam itu masih terpinggirkan. Beda dengan zaman Nabi itu, ketika beliau diutus, beliau berada di Jazirah Arab, di tengah-tengah dua imperium atau kerajaan besar. Di timur ada Persia, di baratnya ada Romawi. Tapi ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat Arab waktu itu, ternyata masyarakat itu dalam waktu hanya 23 tahun sudah menjadi masyarakat yang bisa menandingi dua kekuatan besar di timur dan di barat. Di timur ada Persia dan di barat ada Romawi. Bahkan 30 tahun sepeninggal Nabi SAW, Persia sudah ditaklukkan. Itu karena ada investasi besar yang ditanamkan oleh Nabi SAW, yaitu investasi ajaran agama Islam.
yang diajarkan pada para sahabatnya. Kita ketahui ada as-sabiqun al-awwalun yang belajar, yang oleh Nabi dididik sejak era Makkah, dakwah sembunyi-sembunyi sampai era Madinah. Dan di situ tercetak begitu banyak orang-orang hebat. Bahkan tercatat di dalam kemarin itu orasi ilmiahnya Dr. Honoris Causa Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat yang bergelar oleh salah satu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hanya dalam waktu 23 tahun itu tercetak 36 panglima perang yang setara dengan panglima perangnya Romawi dan Persia kekuatan. Hanya dengan 23 tahun. Tercetak di situ ekonomi besar dengan dana triliunan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan seterusnya. Itu berarti ada hasil yang luar biasa ketika ada upaya untuk menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mendidik umat ini sehingga mereka menjadi umat yang jaya. Tapi ya memang sudah sunatullah, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Iyam saskum faqad masakum faqad mithlu wa tilkal ayat mudawwiluha bainan nas." Jadi Allah itu memang mempergilirkan antara kejayaan dan kemunduran satu peradaban itu telah menjadi sunnatullah. Iyam saskum, jika kalian merasakan sakit, mereka juga merasakan sakit. Ini konteks ayat itu adalah perang Badar dan perang Uhud. Ayat ini turun di perang Uhud. Allah SWT menyampaikan, "Iyam saskum, jika kalian merasakan sakit, yaitu kalah atau merasakan walaupun tidak kalah sepenuhnya sebenarnya di perang Uhud itu. Jika kalian merasakan sakitnya perang Uhud karena banyak syuhada yang meninggal dunia, salah satunya adalah Hamzah paman Nabi. Mereka juga merasakan sakit ketika kalah di perang Badar. Wadil kakayam mudawwiluha bainan nas." Jadi kejayaan dan keruntuhan satu peradaban, satu kumpulan manusia itu sudah Allah tentukan dan Allah pergilirkan di antara manusia. Nah, saat ini kita bisa lihat jemaah bahwa Islam itu tidak lagi menjadi mercusuar atau pemimpin peradaban sebagaimana ketika zaman Nabi atau ketika zaman setelah Nabi ada kerajaan, ya. Setelah Nabi ada Khulafaur Rasyidin, setelah itu ada kerajaan. Apapun lah itu bentuknya. Setelah itu ada kerajaan Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu yang paling cemerlang dan paling tinggi itu ada Umar bin Abdul Aziz, hanya memerintah 2 tahun. Kemudian di zaman Abbasiyah, di situ yang paling cemerlang ada Harun al-Rasyid Rasulullah, sampai membuat namanya Baitul Hikmah di Baghdad situ yang isinya jutaan eksemplar buku ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga orang-orang dari timur dan barat itu kalau kuliah ya di Baghdad. Sekarang yang ngetren itu atau yang keren, kamu kuliah di mana? Di Harvard University. Di mana? Massachusetts Institute Teknologi, US semua. Ya sekarang mau tidak mau kita akui atau tidak akui yang menjadi mercusuar pada Eropa dan Amerika. Sekarang ada Cina kekuatan baru. Kapan Islam kita yakin akan ada? Nah, yang kita perlukan adalah kita menginvestasikan apa untuk kebangkitan itu. Nah, jadi kami teruskan Harun al-Rasyid. Setelah itu memang tenggelamlah. Terus setelah itu ada keturunannya Abdurrahman ad-Dakhil yang lari ketika Bani Umayyah ditumpas sampai Bani Abbasiyah. Kemudian muncullah Abdurrahman al-Awsat bin Andalus yang menjadi raja yang memimpin Andalusia. Islam ada di Eropa 800 tahun. Dan di situ ketika Eropa mengalami Dark Age, jadi masa kegelapan Dark Age itu, masa kebodohan dan kemunduran, Islam sudah berada di fase dan era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai-sampai waktu itu digambarkan bahkan orang Eropa saja zaman Dark Age itu mereka belum tahu bagaimana caranya pergi ke toilet. Umat Islam sudah punya pemandian umum. Mereka tidak tahu caranya mandi orang Eropa itu. Umat Islam sudah tahu dan membuat banyak pemandian umum. Karena menjadi tempat kuliah dan menjadi tempat belajar manusia dari berbagai penjuru, yang masuk di situ belum tentu tahu caranya mandi, maka hammam atau tempat-tempat pemandian umum itu sampai diberikan di pinggiran-pinggiran kota supaya ketika masuk kota tidak tahu.
Itu aja malah. Tapi sekarang kita bisa lihat ya imperium besarnya. Kita mau pilpres ini ya begitu. Dua imperium besar itu mesti ya punya kepentingan bagaimana kan terus bisa menancapkan buku kepentingannya di Indonesia. Jadi kalau capres itu tidak mau pulaan entah ke Amerika atau ke Cina, ya dijamin tidak akan jadi capres. Dari itu bisa dibaca kajiannya di Rand Corporation. US punya lembaga kajian strategis namanya Rand Corporation. Bagaimana peta-peta mereka dalam mengendalikan dunia. Jamaah rahimakumullah, kita menuju ke pengajian kita saat ini. Lalu bagaimana? Apa yang bisa kita perbuat? Pertama, kita perlu mengenali ada tantangan yang menghadang atau terpampang di hadapan kita. Ini kita berada di zaman yang namanya zaman super smart society, zaman super cerdas. Karena manusia hari ini dibantu alat namanya smartphone. Setelah smartphone ada artificial intelligence, kecerdasan buatan yang tertanam di smartphone, di handphone kita. Sehingga manusia sangat tergantung dengan alat ini. Bagaimana tidak? Mau makan saja tinggal klik, bayar, datang. Mau beli belanja apapun, klik, bayar, datang belanja. Asal punya uang saldo di situ. Kepingin hiburan apa saja ada di situ. Sehingga habis waktu manusia, waktu kita itu ternyata habis satu hari sekian 7 jam 42 menit rata-rata average daily time spent using the internet by each internet user in Indonesia di survei tahun 2003 tahun ini. Terasa atau tidak terasa, ternyata rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 7 jam 42 menit dalam menggunakan handphone. Terasa atau tidak terasa? Kita tidak boten, bapak-bapak sepertinya boten, tapi anaknya jujur. Karena eranya beda. Kita ini eranya ada 4 generasi. Nama pertama namanya generasi baby boomers. Itu generasi kolonial. Ayah ibu kita itu pejuang kemerdekaan, bapak ibu ini putra putrinya. Nah ini namanya generasi baby boomers. Generasi sing anaknya akeh gitu. Dulu anaknya orang dulu kan prolas gitu ya. Nah itu namanya baby boomers. Nah anaknya baby boomers itu namanya Gen X. Gen X itu generasi saya yang usianya sekitar 30 sampai 40 tahun. Setelah Gen X ada Gen Y. Di bawahnya Gen Y ada Gen Z. Gen Z itu kan yang sekarang sedang kuliah dan paling banyak. Nah jadi menghuni di Indonesia. Itulah mereka kuliah sekolah dan mereka akan menjadi orang-orang yang paling banyak nanti sampai 2045 golongan kelompok usia ini. Dan itulah mereka yang menghabiskan waktunya 7 jam 42 menit tadi dalam berselancar di internet. Apa yang paling banyak mereka buka? Sebentar, mudah-mudahan ada. Ini paling banyak adalah WhatsApp. Setelah itu YouTube, setelah itu TikTok, setelah itu Instagram. Kayaknya bapak-bapak nggak ada yang kenal kecuali WhatsApp lah. Mungkin kalau WhatsApp buat SMS-an. YouTube, TikTok, Instagram ini anak muda banget. Terutama TikTok dan Instagram. Per user per month, per masuk per bulan. Dan Facebook. Kalau Facebook itu era saya, Gen X dan Gen Y. Inilah yang paling banyak dioperasikan. Apa yang paling banyak dilihat? Ya, yang paling banyak dilihat itu adalah, dan saya awal lupa nggak mencantumkan di situ. Paling tinggi 97% itu menghabiskan waktunya untuk YouTube. Artinya hiburan. Isinya yang dimasukkan dalam benaknya, otaknya, persepsinya hiburan.
Instagram, hiburan juga. Kenapa hiburan? Ya kita cek saja. Ngecek sesuatu ngetren atau tidak, terkenal atau tidak itu sekarang gampang, yaitu dengan melihat berapa followernya yang tinggi. Kalau kita punya organisasi Muhammadiyah, ketuanya Prof. Haidar Nasir, berapa followernya? Enggak ada 1 juta, cuma 80.000. Sementara ada penyanyi cewek terkenal namanya Vivale. Pernah dengar itu? Itu berapa Pak? 40 juta followernya Pak. Nah, kalau itu kita ngomong tentang pengaruh, itu satu contoh. Vivale, Atta Halilintar, Ria Ricis, itu jutaan, puluhan juta. Pengaruhnya apa? Kalau mereka ngomong itu langsung efeknya ke jutaan orang. Kalau ada ngomong itu ribuan orang saja. Sekarang pengaruhnya besar kan? Besar ya, jutaan, dan itu isinya hiburan. Orang yang mau serius ngaji, serius belajar, nambah ilmu, semakin sedikit. Apalagi ditambah ada satu alat yang ngeri Pak, namanya ChatGPT. Ini saya mau tunjukkan. Ini waktunya sampai jam kita Ustaz. Suruh gini. Nah ini. Oh saya sudah sebut. ChatGPT itu alatnya bisa menjawab semua pertanyaan, sehingga anak sekarang kalau mau nulis tugas dan gurunya nggak tahu apa itu ChatGPT, maka dia langsung terkagum-kagum dengan jawaban dari tugas anaknya. Ternyata anaknya ngambil dari ChatGPT. Dan sudah ada dari hasil pengembangan kecerdasan buatan itu yang digunakan untuk membuat robot manusia, sehingga di beberapa negara orang tidak mau nikah dengan orang, tapi dengan robot, karena dianggap lebih mudah diatur sesuai seleranya, dan kalau habis baterainya tidak dicas. Kalau istri kan suami nggak jadi dicas, mereka ngecas. Dan itu yang terjadi di Jepang, itu yang terjadi di Korea, sehingga mereka saat ini mengalami krisis penduduk karena tidak mau menikah dengan orang. Apalagi tambah dengan penyakit LGBT yang dikampanye besar-besar sama Amerika. Itu semua muaranya pada destruksi atau penghancuran peradaban. Karena yang memimpin peradaban bukan orang yang ngerti agama, bahkan ingin menghancurkan agama. Nah, jamaah rahimahullah, ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua. Tantangan kedua itu ternyata agama sebelah tidak diam-diam saja. Mereka terus menyebarkan agamanya. Sebagaimana agama Islam ada dakwah, mereka ada injilisasi. Ini adalah proyek mereka, namanya JoshuaProject.net. Ini proyek kristenisasi global. Dan mereka punya peta kristenisasi sampai pada peta Indonesia. Ada notasinya, ada tanda legendnya itu merah, kuning, hijau. Apa maknanya hijau? Berarti sudah mayoritas Kristen. Kuning 50-50, merah mayoritas masih Islam. Mau sami-sami dibersani bagaimana petanya secara Indonesia menurut JoshuaProject.net. Dan mereka up to date. Ini tanda up to date-nya saya akses ini sekitar bulan Maret 2023. Mereka sudah tahu bahwa total populasi penduduk Indonesia adalah 270
Population in unreached, population yang belum berhasil mereka pertahankan sendiri. Large religion Islam, ternyata Islam nggak 87%, mereka tinggal 83. Evangelical annual growth rate ini yang ngeri. Growth rate-nya itu 28%, penginjilnya. Artinya 3 kali lipat kecepatan pertumbuhan penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu per tahun hanya nambah 1,1 juta, alias 1%, 1,1 juta. Nah ini global persen, global evangelical growth rate-nya 2,8, global rate-nya 2,6. Jadi lebih, Indonesia itu rata-rata injilisasinya lebih tinggi dibandingkan negara secara rata-rata. Dari situ kita juga coba cek satu contoh. Mereka sampai punya tahu ini di sini ada titik, ini penduduk apa? Ternyata penduduk namanya penduduk Banten, suku Banten di Indonesia. Jumlah populasinya sekian. Bahasa yang paling dominan digunakan ini. Agama mayoritasnya Kristen. Evangelicalnya 49%. Progresnya hijau. Progres hijau ini artinya kecepatannya sangat tinggi dalam konversi dari agama asal ke agama Kristen. Dan mereka punya profil, mereka tahu dan kenal bahwa penduduk Indonesia di titik sebelah sini, historinya mereka punya, sejarahnya mereka tahu bahwa masyarakat ini awalnya begini. Tidak hanya itu, mereka tahu data apa yang menjadi kepercayaan mayoritas dan apa yang menjadi keperluan mereka. Alias dakwahnya itu berbasis data. Karena era maju. Sementara saya coba mencari apakah Robito Alam Islami, kumpulan para ulama dunia atau organisasi konferensi Islam dunia punya peta seperti ini. Islam belum punya peta. Walaupun fastest growth rate itu Islam, tidak kita pungkiri. Paling cepat pertumbuhan dalam dekade ini adalah Islam, tidak kita pungkiri. Tapi Pak, itu di Eropa dan Amerika. Di sini ternyata tidak. Artinya ini jadi masalah. Kan ya dalam dulu yang sempat ada tulisan ungkapan saya tidak khawatir Islam hilang dari muka bumi karena Allah yang menjaga. Tapi saya khawatir Islam hilang di Indonesia karena kita tidak mensyukuri nikmat hidayahnya. Di antaranya yang kita memang perlu peduli dengan hal seperti ini dengan apa? Minimal adalah bentengi anak cucu kita dengan Islam. Masjid yang peranan penting dan kunci. Makanya saat ini kita punya sekitar 300.000 masjid yang tersebar di Indonesia. Kalau itu bisa dimaksimalkan sebagai tempat pendidikan, takdim, ya, pembentukan adab anak cucu keturunan kaum muslim, maka kita tidak khawatir. Tapi kita khawatir ketika masjid sudah mulai sepi, tidak ada lagi yang jaga dan lain sebagainya, tidak ada anak muda yang terus bisa dikader untuk meneruskan perjuangan seterusnya. Ini yang kita mulai. Nah, Ibu Bapak calon rahimahullah, itu semua tadi tantangan, tapi mesti ada jawaban dari tantangan tersebut. Di antaranya kita perlu belajar dari satu fase sejarah umat Islam di era Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina dari cengkeraman Bizantium Romawi tanpa pertumpahan, sulit pulang. Kenapa begitu kuat padahal 100 tahun sebelumnya Islam itu hancur berkeping-keping ketika tentara Mongol menyerbu Baghdad dan habis perang Abbasiyah. Ternyata dalam waktu kurang lebih 88 tahun ini ada
anak cucu kita ya dipondokkan, agar mereka nanti itu dengan kesadaran pribadinya bisa mengumpulkan orang yang frekuensinya sama dan melakukan proses perbaikan secara kolektif. Ya. Perbaikan kolektif itu yang dilakukan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dimotori salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada beberapa ulama itu mereka menarik diri, tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang populis, ya. Tapi mereka kemudian berupaya bagaimana kita mencetak sebanyak-banyaknya orang baik yang ngerti Islam dan mau berjuang Islam. Akhirnya yang mereka buat adalah sekolah madrasah nidhomiyah namanya. Sekolah madrasah ini mereka buat dan kemudian mereka usulkan gagasan itu kepada penguasa ketika itu Nizam Ulum Perdana Menterinya. Dengan munculnya sekolah-sekolah ini, mereka membuat sekolah yang disebut dengan sekolah adab. Mereka tidak dibekali dulu dengan ilmu pengetahuan teknologi sebelum beres urusan adab dan akhlak. Maksudnya apa? Dia sebelum beres urusan bagaimana, apakah dia tahu apa haknya Allah terhadap dirinya, apa haknya Islam terhadap dirinya, apa haknya Nabi kita Muhammad SAW terhadap dirinya, dan apa haknya orang tua dan seterusnya. Jadi mereka punya adab, baru ditambahin impact, baru dimasukkan ilmu pengetahuan dan hasilnya adalah Islam berjaya dan mengembalikan Masjidil Aqsa dalam panggilan umat Islam. Nah, kita akan telisik, kita akan lihat apa yang paling banyak atau yang paling utama di dalam kurikulum itu. Ini kan buku ini, model kebangkitan umat Islam ini sebuah disertasi yang mencuplik satu fase sejarah eranya Salahuddin Al-Ayyubi dari terpuruk menjadi bangkit hanya dalam waktu 88 tahun. Memang hampir satu abad, tapi itu sangat mungkin ketika umat Islamnya kompak. Apa yang pertama dilakukan? Ternyata perbaikan yang pertama adalah perbaikan hati sebagaimana sabda Nabi. Jadi para ulama alim yang hidup di era itu terinspirasi dari hadis ini. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam dirimu ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka semuanya jadi baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Jika daging itu buruk, maka semuanya jadi buruk. Apa? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah. Ada ayatnya juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Apa yang ada dalam diri kita sendiri yang perlu kita rubah, yaitu hati. Ya. Apa yang dirubah? Orientasinya. Karena kelemahan dan kekalahan umat Islam itu pasti karena adanya penyakit dalam tubuh umat Islam. Dan penyakit itu sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Penyakitnya namanya al-wahan. Dalam hadis panjang, sahabat menyampaikan Rasulullah pernah bersabda, Yushiku anta ta'alaikumul umat kama tada'alaikum ila tasadi. Hampir-hampir kaum dari berbagai penjuru itu menyerbu kalian. Jadi kita itu ibarat satu kaum di tengah-tengah itu serbu dari berbagai sisi. Seperti makanan hidangan yang diserbu dari orang yang dengan diserbu oleh orang yang sedang lapar. Yusiku anta ta'alaikumul umat kama tada'al akalu ila tasadi. Seperti orang lapar yang sedang berbudi. Bertanya salah seorang ketika itu di majelisnya Rasulullah ketika itu beliau menjelaskan, terus dia tanya, amin kila tibina yawma idin ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Rasulullah akan menyampaikan bal antum yawma idin katsir. Jumlah kalian waktu itu banyak katsir. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi jumlah banyak kalian itu seperti buih yang mudah terseret air, terseret arus banjir. Yang tasbul mahabba fi qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikum wah.
Allah mencabut rasa takut, rasa segan ya, dari hati musuh kalian, rasa minder. Jadi mereka akhirnya jumawa dengan orang Islam. Wa yaj'alu fi qulubikum dan Allah menanam dalam hati kalian satu hal, yaitu penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi wahan ini yang menjadi penyebab umat Islam mengalami keterpurukan. Karena sedikit-sedikit NPWP, one biro, nomor biro, one biro, dan sedikit-sedikit dihitung adalah materi. Saya begini nanti dapat apa secara materi. Saya mau berjuang begini tapi nanti saya dapat apa. Orientasi inilah yang menyebabkan umat Islam jadi semakin. Kenapa demikian? Ini karena ada pengkondisian. Karena musuh-musuh orang-orang yang nggak senang Islam itu tahu umat Islam itu kalau dekat dengan agamanya, kalau dekat dengan Al-Quran, orientasinya tinggi akhirat, orientasinya tinggi keridhaan Allah, itu nggak akan bisa dikalahkan. Maka dijauhkan mereka dari Al-Quran. Maka nyambunglah kita dengan bagaimana ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, untuk jauhkan umat Islam, anak-anaknya dari Quran. Karena mereka tahu, mereka cegah Quran, kemudian faham Quran, amalkan Quran, kuat lagi. Lalu apakah kita sudah anakku gak usah apa yang susah? Ya tetap, tapi kontennya harus dibenahi. Malah justru harusnya mereka jadi konten kreator, isinya adalah dakwah Islam. Kita isi. Ya, saya kembali kepada itu tadi ya, terkait dengan hubbud dunya karahiyatul maut, cinta dunia takut. Dikondisikan agar umat ini begitu cinta dengan dunia dengan banyaknya hiburan-hiburan ala dunia, hiburan-hiburan dunia. Apakah itu musik, apakah itu food, apakah itu fashion, apa segala macam yang ada di situ. Coba kita cek yang paling tinggi apa yang diikuti orang. Mesti kalau enggak food, fun, fashion. Food, fun, fashion. Fun ini nomor satu, pokoknya kesenangan. Makanya yang paling banyak followernya sekarang itu siapa? Cristiano Ronaldo. Karena bal-balannya paling tinggi, 500 juta follower Instagram. Dan seterusnya. Setelah itu ada fashion, baju, gaya, segala macam artis-artis, influencer yang mereka itu semuanya dia mengarahkan untuk gaya hidup hedon, kayak dunia saja, gaya ini. Sementara sak top-topnya Ustadz, taruhlah Ustadz Hidayat, coba dicek Instagramnya berapa? Cuma 4 juta followernya. Lupa kok yang terkenal, ya terkenal di kalangan kita saja, karena sebuah masjid senang ngaji. Nah yang nggak sebuah masjid ya, dan itu ternyata lebih banyak juga. Maka jadi PR kita bersama, bagaimana minimal anak cucu kita dikenalkan, dikondisikan dalam keluarga itu untuk tidak lepas dari baca Quran sehari minimal pernah dibaca, dibuka, dibaca. Entah satu halaman, entah separuh halaman, pokoknya dibaca. Setelah itu bareng-bareng keluarga, suami, istri, anak, ayo bareng-bareng gantengan moco ahli Quran. Ayo bareng-bareng ngomong moco syarahnya atau penjelasan hadis, buku yang terjemahan pun tidak masalah. Penting setiap hari kita sentuhkan mereka dengan Quran, kita sentuhkan mereka dengan Islam. Nah, untuk apa? Mengembalikan hati supaya berada dalam kondisi terbaik, kondisi sehatnya, karena orientasi kembali ke orientasi yang benar, itu orientasi akhirat. Karena kalau orientasinya sudah akhirat, diajak berjuang apapun tanpa harus ada imbalan berupa materi, dia sudah yakin in ajriya illa Allah. Saya tidak minta upah saya hanya ingin mendapatkan
kita akan dapati generasi mendatang, generasi yang dahsyat. Oleh karena itu, ini ada 4 sasaran investasi kita seperti apa. Yang pertama, kita harus menginvestasikan apa yang kita miliki, modal yang kita miliki, usia ini modal, harta benda ini modal, waktu, tenaga, pikiran, apa yang kita miliki. Pertama, untuk menanamkan akidah yang kuat kepada generasi. Sebagaimana Luqman dalam surah Luqman, wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Mendidik anak agar memiliki akidah yang kuat. Gampangnya seperti apa aplikasinya? Aplikasinya seperti Nabi ketika beliau mengajari ponakannya Abbas, dibonceng naik keledai sambil diberitahu, ya gulam, wahai bocah. Ya kalau bahasa Arab bela akan boleh sambil dengan dibonceng kan asik, senang, waktu dibonceng sama Pak Paman. Ini mu'allimuka kalimat, aku mau ngajari kamu surga. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujah, jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah SWT di depanmu untuk melindungi. Idza sa'alta fas'alillah, idza sa'alta fasta'in billah. Jika kamu minta sama Allah. Kalau mohon perlindungan hanya kepada Allah. Dan terus hadis selanjutnya. Sederhana. Kalau kamu minta sama Allah, minta perlindungan, minta perlindungan, jagalah Allah. Apa yang maksudnya jaga Allah? Jaga perintahnya lakukan, larangannya jauhi. Allah mesti akan jadi pelindung, pembela. Aplikasinya ya sudah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana kita membudayakan pada anak-anak kita, cucu kita, agar pertama yang dia lakukan adalah mengingat Allah dengan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu untuk menyambungkan hatinya kepada Allah SWT, menguatkan ketergantungannya, tawakalnya kepada Allah. Setelah itu kemana? Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Naik kendaraan, subhanallah, sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Sederhana, tapi inilah yang akan menancap dalam memori kita, memori anak-anak kita, sehingga mereka memiliki kekuatan akidah. Yang kedua adalah investasi agar memiliki kekuatan akhlak. Bagaimanapun kita menghadapi era yang sangat destruktif hari ini, kita menghadapi era yang sangat merusak akhlak dan adab. Itu seakan-akan sudah mulai hilang. Bagaimana anak tidak lagi hormat pada orang tuanya, yang orang tua pun juga tidak melindungi anaknya. Ini semua karena krisis akhlak, the loss of adab. Padahal Al-Quran masih di dalam surat Luqman itu memberikan penekanan betul tentang adab. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-ihsan. Kami perintahkan manusia memberi wasiat agar mereka berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandung dalam satu beban yang lebih berat, kemudian dia menyusuinya dalam 2 tahun, menyapihnya, merawatnya. Jadilah manusia yang sudi, yang betul-betul tahu diri dan mau membalas kebaikan orang lain, terutama adalah wanita. Inilah artinya perlu juga ada kekuatan akhlak. Karena di zaman era
diganti dengan robot. Teller bank itu akan hilang karena sudah banyak ATM dan sekarang pembayarannya pakai digital. Bahkan membuka rekening saja cukup sekarang dari handphone. Foto KTP, foto diri, kirim rekening terbuka. Nggak perlu lagi. Pekerjaan sekretaris sekali, akuntan akan hilang. Semuanya akan terganti. Tapi ada yang tidak tergantikan. Ada 3 sikap yang tidak bisa tergantikan. Dan kalau kita terus anak cucu kita terus diberikan 3 sikap ini, terus kita latihkan pada mereka, dengan perubahan zaman seperti apapun mereka akan survive. Walaupun dunia ini banyak isinya robot semua, nanti robot pembayaran, robot pengambilan uang, bahkan sopir juga akan hilang karena Tesla sudah mengembangkan mobil tanpa sopir. Bahkan sekarang sedang dikaji bagaimana pesawat itu tanpa pilot, karena program autopilot sudah ada. Ya, memang agak ngeri kalau pesawat memang masih dalam proses, tapi itu terjadi. Ada 3. Apa yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa digantikan oleh robot-robot dan dengan artificial intelligence. Yang pertama adalah empati. Empati itu hanya dimiliki oleh manusia. Dan empati itu dasarnya kalau Islam adalah akhlak, kehangatan, cinta kasih. Itu empati. Sayangnya orang tua kepada anak yang muda, hormatnya yang muda kepada yang tua, dengan diksi pilihan kata yang santun, dengan tingkah laku yang bagus. Itu tidak bisa diinduksikan ke dalam robot. Yang kedua adalah adaptabilitas. Adaptabilitas itu daya penyesuaian diri yang cepat. Kita ini manusia mudah dan cepat bisa menyesuaikan diri dibandingkan yang lain. Karena kita punya kecerdasan, karena kita punya emosi. Contoh, kita tinggal di Malang, ya bagaimana supaya orang-orang Malang itu kenal dengan kita, nyaman dengan kita, ya kita kenal sedikit-sedikit bahasa Malang. Pindah ke Solo, ya sedikit-sedikit mulai belajar bahasa Romi. Ini hanya satu dari contoh bahasa. Yang ketiga, yang tidak akan bisa disaingi oleh mesin-mesin itu adalah kreativitas. Kreativitas ini munculnya dari rasa, dari empati tadi, dan yang kedua adalah dari adaptasi. Adaptasi diri kita dengan lingkungannya. Makanya setelah kuat akidah, kuat akhlak, kuat fisik itu juga perlu. Apalagi sekarang ini namanya zaman sedentary lifestyle. Kalau orang itu sudah 7 atau 8 jam kerjanya di depan laptop, HP-nya saja, kapan mereka gerak jalan? Kalau dulu ya mungkin zamannya Ustaz Rosyidi mau ngambil padi, mau masak padi harus ngambil dulu di sawah, di Dobyo, kemudian dipukuli pakai alu, ya terus setelah itu lasnya dihilangi, setelah itu jadi nasi, itu semuanya pakai tangan manusia. Makanya sehat-sehat dan ketik-ketik. Sekarang manusia sekarang tangan kakinya kecil, perutnya besar. Karena tangannya kecil, kakinya kecil, perutnya besar. Karena sedentary lifestyle. Gaya hidup mager, malas gerak. Tek makan, tek pingin sate, tek klik sampai harus nonton. Kalau dulu ya harus beli kambing dhisik. Harus mengumpulkan nasi kacangnya diisi, ya klik sampai makan, tidur lagi lihat HP, klik sampai makan, tidur lagi lihat HP. Itu sedentary lifestyle dan itu mengancam juga eksistensi manusia. Lalu yang programmer handphone, bahkan yang punya Apple, yang punya Microsoft, sampai anaknya umur 16 tahun nggak dikasih handphone. Coba kan cek artikelnya Bill Gates yang punya Microsoft. Anak-anaknya sampai umur 16-17 tahun nggak dikasih. Supaya gerak fisiknya juga maksimal. Yang dikasih ya orang lain, seperti perusahaan rokok. Ya.
perusahaan nggak rokok, kasihkan pembelinya. Nah itu baru kemudian kita kuat impact ini tadi adalah itu tadi. Kita harus 3 hal ini harus kita asah pada anak kita. Tadi adaptabilitas, daya penyesuaian diri. Yang kedua adalah kreativitas yang lahir dari empati dan adaptasi. Dan yang ketiga adalah empati atau akhlak. Ya ini sebenarnya kurikulum sekolah itu per level, per jenjang harus ada. Kurikulum sekolah dasar, menengah, tinggi harus masuk. Kalau kita ingin anak cucu kita jadi orang-orang yang bisa nantinya memimpin peradaban dunia. Dan faktor keberhasilan dakwah itu terakhir, yang pertama kita harus punya pemahaman yang rinci. Dan ini adalah majelis untuk mulai membuka kesadaran dan pemahaman kita. Pemahaman yang rinci terkait apa-apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi masa depan anak cucu kita. Yang kedua adalah keimanan yang dalam. Karena keimanan inilah kita mau berjuang. Kita nggak berjuang karena kita ingin dapat apa, tidak. Karena dasarnya adalah kecintaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Maka kita nggak ingin Islam itu hilang dari Indonesia, dari bumi dan negeri yang kita cintai. Karena dengan keimanan ini kita menunjukkan kecintaan yang pokok terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga kita terus berjuang dengan apa yang kita mampu. Dan yang keempat, kesadaran yang sempurna. Kesadaran sempurna ya hari ini kita membangun. Salah satu cara untuk kita membangun kesadaran sempurna adalah melihat bagaimana fenomena sekitar itu, ancaman-ancaman yang ada, bagaimana tantangan yang ada. Tapi kita perlu tentu punya peluang, dan peluang-peluang serta berbagai hal yang bisa menjadikan kita punya kekuatan berupa modal-modal itu yang kita suruh. Dan yang kelima terakhir, kerja yang kontinu. Ngajinya sekali, tapi setelah ngaji diaplikasikan secara kontinu. Inilah yang akan menjadikan insya Allah perbaikan masyarakat yang kita dambakan, kemajuan dan kejayaan kaum muslimin, sehingga bisa kembali menjadi pemimpin dan negeri superpower. Indonesia 2045 itu mendapatkan bonus demografi. Usia produktifnya menjadi jumlah mayoritas, bahkan disebutkan sekitar 60-70% populasinya itu usia produktif. Ini tidak akan jadi bonus ketika tidak disiapkan, malah jadi bencana demografi kalau tidak disiapkan. Kalau diisi orang-orang yang tidak mengerti agama, diisi paling banyak orang-orang yang tidak mengerti perjuangan, bagaimana para pendahulu kita memerdekakan Indonesia. Ya, makanya kita perlu kerja yang agar terisi 2045 itu isinya orang-orang yang betul-betul baik dan mengerti nafas perjuangan negeri ini dan perjuangan. Itulah jemaah